warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Silakan buku dan alat tulisnya disiapkan dulu di atas meja. Siapkan dulu buku dan alat tulisnya untuk pembelajaran. Sudah? Sudah ya? Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Dalam hal ini, Suza, seluruh kelas, Bapak minta untuk memimpin doa saya ini. Silakan. Doa mulai. Adakah yang tahu siapa yang tidak ada hari ini? Aslan. Siapa? Aslan. Aslan. Kenapa Aslan tidak hadir? Sakit. Oh ya, kita doakan Semoga Azlan cepat sembuh dari sakitnya dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. baik, anak-anak. Sebelum kita mulai, kita latih konsentrasinya dulu. Perhatikan depan ya. Perhatikan apa yang aku ucapkan ini. Nah, instruksinya seperti ini. Lakukan apa yang Bapak lakukan. Kemudian jangan lakukan apa yang Bapak ucapkan. Nah, ngerti? Ngerti. Nah, tangannya seperti ini dulu. Kita supaya konsentrasi nih, ya. Supaya konsentrasi tangan seperti ini dulu. Nah, pegang hidung. Nah, pegang ini ya. Kan lakukan apa yang Bapak lakukan. Nah, bukan apa yang Bapak ucapkan. Ulangi lagi, sekali lagi supaya konsentrasi. Ini sudah jam siang ya. Nah, pegang telinga. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang struktur pidato persuasif. struktur pidato persuasif ada berapa? 3. Dan yang ketiga apa? Coba Penutup. angkat tangannya. Ya, nantinya apa? Ya, bagus. Kemudian ciri kebasahannya ada berapa? Ya, saya coba saya. Ada 7. Satu. Penggunaan kalimat aktif. Ya, bagus. Penggunaan kalimat aktif. Kedua apa? Pipa? Penggunaan kata sapaan. Penggunaan kata sapaan, ya, bagus. Nadia. Penggunaan kalimat persuasif. Penggunaan kalimat persuasif, ya. Ajarkan ya. Ya, bagus. Terus yang kelima. Pipa? Kosakata bidang ilmu atau istilah. Ya, penggunaan istilah. Bagus. Hari ini materi kita masih berhubungan dengan pidato persuasif, yaitu menyusun teks pidato persuasif. Nah, perhatikan di papan tulisnya itu. Siswa diharapkan mampu, ya, diharapkan mampu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato persuasif secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira menurut kalian manfaat dari kita bisa menulis pidato dalam kehidupan sehari-hari? Ya, coba Sahira. Bisa menyampaikan pendapat. Ya, bagus. Kita bisa menyampaikan pendapat kita ya. Nah, ada lagi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Apa di Bang Madina? Kita bisa mengajak orang berbuat baik. Bisa mengajak orang untuk berbuat baik. Iya, bagus. Nah, adapun manfaat dari menulis pidato persuasif dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai sarana untuk menyampaikan saran, ajakan atau rujukan kepada masyarakat atau khalayak untuk menyetujui atau mengubah pandangannya terhadap sesuatu, ya, sesuai
sesuai dengan keinginan penulis atau orator atau orator memberi pidato tadi. Nah, pidato persuasif biasanya disampaikan untuk mengajak orang lain dalam melakukan hal yang positif. Nah, sebelum kita menulis, tentunya Ada langkah-langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, kira-kira ada yang tahu langkah-langkahnya? yang pertama apa? Ya, coba Nadia. Menentukan tema atau pokok pidato. Iya, menentukan tema. Kemudian langkah yang kedua ya, bagus ya Nadia. Langkah pertama adalah menentukan tema. Selanjutnya apa? Coba saya Menyusun kerangka pidato. Menyusun kerangka pidato. Bagus ya. Saya langkah yang ketiga adalah menyusun kerangka pidato. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak video penjelasan tentang langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Ya. Tapi sebelumnya kita atur dulu tempat duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Untuk kelompok 2 ada Pak Haryadi, Pak Haryadi, Aiman, dan juga kemudian Fitri. Dan kelompok 3 ada Abifah, Azlan, Saira, dan Ilham. Silakan diatur dulu tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya. Bapak akan membagikan KPD-nya, ya. Kemudian dengan menyimak Videonya nanti kamu mengisi KPD-nya juga berdasarkan penjelasannya nanti. Silakan. Baik, sama-sama kita simak videonya. Menyusun teks pidato persuasif adalah yang pertama menentukan tema. Tema adalah pokok permasalahan pidato. Yang kedua menentukan tujuan pidato. Baik, kita lanjutkan contoh pidato persuasif. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik. setelah menyimak video dari yang pertama dan kedua tadi, yaitu tentang langkah-langkah dan contoh pidato persuasif. Nah, ada yang ingin kamu tanyakan terkait langkah-langkah dan contoh yang tadi? Kalau rangka bagian isi pidato ini gimana Pak? Caranya gimana? Caranya Ya, terkait dengan tema, apa temanya nanti? Nah, sumber-sumbernya nanti. berarti sudah mengajarkan. Nah, ya. Pertanyaan kelompok 2. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan dengan KPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Ya. Ya, untuk perhatikan ya semuanya. Untuk informasinya atau data-datanya terkait tema yang kamu pilih, boleh kamu cari di HP misalkan di aplikasinya. Terkait dengan tema, ya. Silakan. Pilih yang mana? Ya? Ini, nah kamu cari data-data terkait dengan apa itu korupsi, kemudian dampaknya apa, ya sesuai strukturnya. Ya itu kamu tulis di sini nanti. Nah ini tadi apa? Tujuannya apa? Kamu pilih yang mana? Korupsi. Nah, kamu tulis di sini. Lihat tujuannya apa? Ada kendala? Ya, boleh bertanya. Lalu KPD-nya kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan. Adakah yang sudah selesai? Belum. Waktunya 5 menit lagi ya.
untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, waktunya sudah selesai. Kita akan menyajikan hasil kerja Kelompoknya masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Nah, sekarang dari kelompok 2 dan 3, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pidato persuasi yang telah disampaikan oleh kelompok 1, ya, dari segi strukturnya atau segi kebahasaannya bagaimana? Apakah sudah sesuai apa belum? Bagaimana pendapat kalian? Coba dari kelompok 2, bagaimana strukturnya, sudah bagus apa sudah sesuai? Bagaimana menurut? Ya, bagaimana pendapatnya? Atau ada masukan? Boleh, silakan. Itu sumbernya dari mana? Dari dalam Jadi ya sumbernya diperoleh dari membaca artikel dari internet. Ya. Kemudian ketika berpidato bagaimana? Sumbernya apakah disebutkan juga atau bagaimana? Iya. Ya. Jadi sarannya bagaimana? Seharusnya supaya lebih jelas sumbernya disebutkan. Ya, buat kelompok 1 silakan dicatat masukannya. Baik, ada lagi tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Cukup? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 dalam mempresentasikan hasil kerjanya, nah kepada kelompok 1 dan kelompok 3. Mungkin ada komentar atau masukan terkait dengan hasil kerja dari kelompok 3 silakan. Cara membacanya lebih tegas lagi, Pak. Pantunnya juga gitu, Pak. Santunnya. Katanya tidak sesuai. Ya, terkait dengan strukturnya bagaimana? Pembukaan, isinya, kemudian bentuknya. Tidak baik. Pantun jadi termasuk pada bagian bentuk juga ya. Ya. Sudah baik. Nah, kemudian ada pertanyaan? Tidak. Ya. Jadi yang harus menjadi masukan untuk kelompok 2 apa tadi? Cara bacanya. Silakan tulis kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak, untuk menilai hasil kerjanya, ya, silakan ditukar. Hasil kerjanya itu ditukar ke kelompok dan kelompok lain untuk menilai berdasarkan pertama strukturnya dan kedua ciri kebahasaannya, apakah sudah pas dengan struktur atau dan ciri kebahasaannya sekarang. Baik, untuk perolehan nilai tertinggi itu jatuh kepada kelompok 1. 1, 3, dan 2. Nah, putaran untuk kita semua. Baik, kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita sudah mempelajari materi tentang langkah-langkah menyusun pidato persuasif, yaitu pertama adalah menentukan tema, yang kedua apa? Menentukan tujuan pidato. Ya, menentukan tujuan pidato. Bagus, apa lagi? Menyusun kerangka pidato. Menyusun kerangka pidato. Ya, baik. Apa lagi? Mengembangkan kerangka pidato. Ya, jadi hari ini kita telah mempelajari materi tentang langkah menyusun pidato persuasif. Nah, anak-anak, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana menurut kalian? Menyenangkan. Ya, semoga pembelajaran menyenangkan seperti ini bisa kita laksanakan di setiap pembelajaran kita sehari-harinya ya. Semoga dengan demikian pembelajaran atau tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, Bapak rasa cukup karena waktunya juga sudah habis. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi